Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa yakum, hadirin wa hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha bapak ibu dalamang? Alhamdulillah. Baik, masih dalam pembahasan al-musawwir, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha membentuk rupa. Kali ini sedang membahas tentang sikap kita terhadap al-musawwir, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha membentuk rupa. Sikap yang pertama apa? Kita meroja sebentar. Apa sikap kita terkait al-musawwir? Berarti kita harus ridha, menerima apapun keadaan kita, apapun bentuk rupa kita, karena sepenuhnya adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena sepenuhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena sepenuhnya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yusawwirukum bil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yusawwirukum, yang telah membentuk rupa kalian, bil arham, dari rahim-rahim, di dalam rahim-rahim ibu kalian, kaifa yasha, sebagaimana yang Dia kehendaki. Jadi sikap yang pertama adalah kita wajib ridha dengan bentuk tubuh kita. Ya, ridha. Kenapa? Bila kita betul-betul ridha dengan bentuk tubuh kita, dengan rupa kita, dengan wajah kita, maka kita akan merasakan apa? Manisnya keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan." Dzaqa ta'mal iman, akan merasakan, akan mencicipi manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang ridha Allah sebagai Rabb, sebagai pengatur, termasuk mengatur bentuk tubuh manusia. Ridha. Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabi. Ya. Jadi sikap yang pertama wajib kita ridha apa adanya dalam bentuk tubuh kita,
rupa kita, karena sepenuhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ridha dengan bentuk rupa kita, membuat kita semakin bersyukur. Karena tubuh kita itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fi ahsani taqwim, dengan bentuk rupa yang sangat indah sekali. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua apa? Nah, tidak mencela setiap bentuk rupa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ciptaannya, ya, kita jangan mencela. Orang yang betul-betul iman kepada rukun iman yang ke-6, kepada takdir, maka tidak layak, tidak pantas untuk mencela apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, mencela setiap bentuk rupa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah mencela keinginan Allah, mencela kehendak Allah, mencela pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang mencela perbuatan, sekaligus dia mencela pelakunya. Siapa yang mencela kehendak Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan di antara bentuk adab yang buruk kepada Allah. Adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencela apalagi. Kalau adab buruk berarti biadab berarti ya. Berarti biadab. Type itu ya yang kedua. Jadi tidak mencela ya bentuk rupa setiap manusia, enggak mencela. Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sikap yang kedua ini kita tidak boleh mencela. Type yang ketiga apa? Sadar ya betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam membentuk rupa. Nah, ini poin yang ketiga ini sedang dalam proses pembahasan. Jadi sikap yang ketiga terhadap al-musawwir, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha membentuk rupa, berarti kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala betapa ajaib, betapa luar biasa, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam membentuk rupa manusia. Ya. Dan luar biasa lagi jemaah sekalian, dari sekian banyak manusia yang hidup di alam dunia ini banyak sekali. Ya, ternyata bentuk rupanya, tubuhnya, wajahnya berbeda. Enggak ada satupun yang sama, yang persis sama enggak ada. Yang betul-betul sama enggak ada, kalau yang mirip ada. Luar biasa Allah Jalla wa ala membentuk rupa manusia. Berapa bentuk rupa, berapa model? Jawabannya Allah Jalla wa ala menciptakan bentuk rupa dan model manusia sejumlah manusia. Ya, sejumlah manusia. Nah, apa hikmah di balik Allah Jalla wa ala membentuk rupa dengan bentuk yang berbeda-beda? Apa hikmahnya? Lita'arufu. Ya, dalam surah apa? Al-Hujurat ayat 13 ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Dan kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Bangsa Indonesia, ada juga bangsa yang lainnya. Wa qabaila, bersuku-suku, ada suku Sunda, suku Jawa, suku Batak dan sebagainya. Ya. Jadi bentuk rupa kita berbeda, bangsa kita berbeda, suku kita pun berbeda. Untuk apa? Lita'arufu, supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Ya. Nah, walaupun Allah Al-Musawwir, Maha membentuk rupa, akan tapi kemudian itu bukan diukur dan lihat dari bentuk rupa. Kemudian seorang tidak dilihat dari lahiriahnya, bentuk tubuhnya, fisiknya, wajahnya, tidak. Tapi kemudian seorang itu diukur sejauh mana ketakwaannya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa lanjutannya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Nah, jadi meskipun Allah Al-Musawwir, Maha bentuk rupa, akan tapi kemuliaan itu bukan dilihat dari bentuk rupa tadi. Bukan dilihat dari lahiriah, tapi dilihat dari di dalam hati. Sesuatu yang menghiasi hatinya itu at-taqwa. Ya, ada sebuah hadis disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qulubikum. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum, tidak akan pernah melihat kepada bentuk rupa kalian. Enggak akan melihat. Wala ila amwalikum, Allah pun tidak akan melihat kepada harta kalian. Walakinnallaha yanzuru ila ma fi qulubikum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala hanya akan melihat kepada apa-apa yang ada dalam hati kalian. Nah, coba jemaah sekalian perhatikan hadis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menoleh seseorang dikarenakan bentuk rupanya. Nah, ini mah fisiknya bagus, ini mah wajahnya tampan, enggak. Allah pun tidak akan berpaling dari seorang dikarenakan dia jelek dan buruk, enggak. Allah Jalla wa Ala Al-Musawwir, yang menciptakan bentuk rupa, ternyata Allah Jalla wa Ala tidak akan melihat kepada bentuk rupa itu, tapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah apa-apa yang menghiasi hatinya, itu berupa at-taqwa. Ya, keikhlasan, keimanan, keistiqomahan, itu bagian daripada at-taqwa. Ya, oleh karena itulah maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengindahkan lahiriah kita, ketika Allah Subhanahu wa taala mengindahkan bentuk rupa kita, indah kan? Manusia indah gak? Indah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan kalian dengan bentuk rupa yang indah sekali, kata Allah. Indah. Kita indah jemaah sekalian. Sebaik-baik rupa dibandingkan dengan makhluk yang lain di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat indah rupa kita. Ya. Akan tapi jemaah sekalian, yang mesti kita perhatikan adalah kita harus membuat hati kita indah. Indah karena Allah Subhanahu wa taala, indah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengindahkan lahiriah kita, berarti kita harus mengindahkan batinah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Indahkan penampilan kita di hadapan istri kita. Indahkan penampilan kita di hadapan suami kita. Nah, tapi yang paling penting adalah indahkanlah hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an Karim, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keindahan, kata indah, yang jadi pertanyaan, apakah kata indah ini dihubungkan dengan lahiriah? Apakah keindahan ini dihubungkan dan dikaitkan dengan bentuk rupa, dengan fisik, dengan wajah? Ya atau tidak? Dalam Al-Quran Karim, jawabnya tidak. Jadi Allah berbicara tentang keindahan dalam Al-Quran Karim sama sekali tidak dihubungkan dengan fisik, sama sekali tidak dihubungkan dengan bentuk tubuh, dengan wajah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandengkan, menghubungkan kata keindahan, kata indah, apa indah bahasa Arabnya? Jamil. Itu dengan apa? Faktor dalam, dengan sifat. Sebagai contoh misalnya, ya, dalam Al-Quran, fasbir, lanjutkan, fasbir sabron jamilan.
Fasbir, bersabarlah. Sabran jamilan, dengan sabar yang indah, kata Allah. Indah kan sifat. Sifat kan? Bersabarlah dengan sabar yang indah. Ya, jadi indahkanlah sabar kita. Ya, karena sabar ini kalau kita indahkan, ternyata sabar itu enggak ada batasannya kan? Itu sabar yang indah. Ya, kalau sabar ada batasannya, berarti sabar enggak indah. Karena sabar ini kan pahalanya tiada batas. Innamas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya akan menyempurnakan pahala yang sabar tanpa hisab. Berarti sabar pun tidak ada batasannya. Itulah sabar yang indah. Kalau sabar masih ada batasannya, itu enggak indah lagi. Jadi bagaimana kita mengindahkan sabar kita? Lihat definisi sabar apa? Kata para ulama. Di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwa sabar itu memiliki 3 kategori. Yang pertama, habsun nafsi anil jaza, menahan hati dari menggerutu. Yang kedua, habsul lisan anil tasyakki, menahan lisan dari berkeluh kesah. Wa habsul jawarih an laqil khurud wa syaqqi thiyab, menahan anggota badan dari menampar pipi dan merobek pakaian. Itulah kesabaran. Jadi indahkan sabar kita dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan anggota badan. Itu cara mengindahkan sabar kita. Ya, hati yang tidak menggerutu, apalagi lisan yang tidak berkeluh kesah, anggota badan yang tidak merobek pakaian dan menampar pipi. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Lihat lagi jemaah sekalian, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, sabar itu yang pertama, menahan diri untuk tidak menceritakan musibah yang terjadi. Itu sabar. Jadi kalau kita dapat musibah diceritakan, ini bukan dinamakan kesabaran, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ditahan. Kadang-kadang kita dapat musibah, dapat ujian, ingin dibicarakan. Ini yang pertama ya, menahan diri untuk tidak menceritakan musibah yang terjadi. Yang kedua, menahan diri dari rasa sakit yang dialami musibah tadi. Kan musibah ujian kan sakit gitu ya, ditahan. Seakan-akan enggak sakit. Ya, menahan rasa sakit untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Yang ketiga adalah menahan diri untuk tidak tidak mentazkiyah, merekomendasi, memuji diri sendiri ketika menjadi orang yang sabar. Bayangkan kemarin kalau saya nggak sabar, habis dia, ya kan? Jadi tahan supaya kita tidak memuji diri sendiri. Karena kita mampu bersabar itu bukan karena kita mampu, enggak, kita lemah. Tapi Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita. Apapun kebaikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar. Jadi indahkanlah sabar itu dengan 3 hal tadi. Kalau kita indahkan sabar dengan 3 hal tadi, maka kita akan melihat keindahan-keindahan. Ya, karena sabar itu kan identik dengan musibah, dengan ujian. Ya, makanya ada ibadah tertentu yang Allah Jalla wa Ala syariatkan ketika menghadapi ujian dan musibah. Apa itu? Ibadah sabar. Ibadah sabar. Ya, kalau kita indahkan sabar kita dengan 3 hal tadi, begitu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya musibah, adanya ujian, maka kita akan melihat panorama yang sangat indah sekali di balik musibah dan ujian. Nah, jadi ternyata musibah itu indah sekali. Ujian itu indah sekali. Bagi siapa? Bagi orang yang sabar. Keindahan-keindahan. Allah Jalla wa'ala menguji, memberikan musibah bukan untuk menyiksa hambanya, bukan. Tapi itu kebaikan untuk kemaslahatan hambanya. Tapi dengan syarat apa? Lihat dengan kacamata sabar tadi. Ya, indahkan sabar kita agar kita melihat keindahan-keindahan di balik sabar. Ya. Nah, jadi ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seringkali Allah sebutkan, gandengkan kata indah dengan sifat. Tersebutkan fasbir sabran jamila. Bersabarlah
dengan sabar yang indah. Dalam ayat ini disebutkan fasfahis safha al-jamil. Berikanlah maaf dengan maaf yang jamil, yang indah. Bagaimana cara kita mengindahkan maaf kita? Bagaimana cara mengindahkan maaf kita agar kita melihat keindahan-keindahan di balik maaf tadi? Bagaimana caranya? Lakukan dua hal ya. Yang pertama, ya, bersegera untuk memaafkan. Yang pertama, jangan sampai terlambat untuk memaafkan. Kita dizalimi oleh orang lain dengan berbagai macam kezaliman. Maka lakukanlah sabar yang indah tadi. Bagaimana? Maafkan dengan segera. Maafkan dengan segera. Kenapa? Karena maaf ini adalah obat untuk menghentikan segala luka, segala sakit. Maaf ini obat jemaah sekalian. Ya, itulah maaf yang indah. Jangan sampai kita terlambat untuk memaafkan. Hari ini saya dizalimi. Rencana nanti bulan depan saya akan maafkan. Coba lihat jemaah sekalian, selama satu bulan ke depan dia sakit. Dia terluka. Kenapa? Terlambat memaafkan. Terlambat memaafkan. Ya, jadi pertama, ya, maafkan dengan segera mungkin. Memaafkan adalah kebaikan kan? Jadi jangan dinanti-nantikan, segerakanlah kalau kebaikan. Ya, kalau dinanti-nantikan nanti banyak pertimbangan. Kalau kamu memaafkan, dia semakin menjadi-jadi. Kalau kamu maafkan, dia semakin berani. Jangan dimaafkan, itu syaitan. Ingat, ketika kita ingin memaafkan orang lain, karena kita zalimi kan, kadang-kadang kan timbul di pikiran kita kan, perasaan seperti tadi kan, kalau kamu maafkan, menjadi-jadi. Kalau kamu maafkan, ya semakin berani. Itu waswas syaitan, ingat. Was-was syaitan. Ya, kalau kita memaafkan, justru itu akan membuat kita semakin mulia. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mulia di hadapan sesama manusia. Ya, kalau kita nggak memaafkan, tadi dendam dia membalas, ini suatu kehinaan, kehinaan. Nukiwe dibalas, kayak gitu kan, kadang-kadang gitu ya. Nukiwe dibalas gitu kan. Itu kehinaan. Ya, kita tidak membalas, memaafkan saja, bukan kita lemah tapi kuat, makanya nggak membalas. Kenapa? Memaafkan karena melihat keindahan-keindahan di balik maaf tadi. Jadi yang pertama adalah maafkanlah dengan segera, jangan dinanti-nantikan. Ya, jangan sampai terlambat memaafkan. Itulah maaf yang indah. Yang kedua adalah, ya, maaf yang indah itu memaafkan dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati. Kalau kita dizalimi, ya, dengan sakit yang farah, luka yang mendalam, lalu kita berikan maaf setengah hati. Apakah bisa terobati? Apakah bisa menyembuhkan maaf yang sedikit ini, yang dangkal ini, untuk mengobati, untuk menyembuhkan sakit yang farah, luka yang dalam? Enggak. Jadi jangan sampai memaafkan dengan setengah hati, sepenuh hati. Saya sudah memaafkan, tapi masih terluka. Jawabannya mungkin dia memaafkan dengan setengah hati, makanya masih terluka. Sekiranya memaafkan dengan sepenuh hati, tidak akan mungkin terluka. Ya, nah jadi maafkan dengan sepenuh hati. Itulah diantara cara mengindahkan al-af, itu rasa maaf kepada orang lain. Yang pertama apa tadi? Maafkan dengan segera, jangan dinanti-nanti, jangan ditunda-tunda. Ya. Yang kedua apa? Maafkan dengan sepenuh hati. Nah, kalau kita betul maafkan dengan dua hal tadi, maka kita akan melihat keindahan-keindahan di balik maaf tadi. Melihat panorama yang indah sekali. Ya, kita melihat dosa kita semakin gugur. Indah sekali kan? Coba kalau kita melihat, kalau seandainya dosa kita ada nampak kan, berguguran. Indah sekali. Ya, siapa yang memaafkan, Allah akan mengampuni dosanya. Nah, jadi di antara hikmah apabila kita memaafkan orang lain, maka dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ada dosa tertentu yang Allah ampuni dengan cara apa? Memaafkan kesalahan orang lain.
Nah, si fulan tidak mau memaafkan. Kenapa? Karena dia nggak sadar dosa. Makanya begitu nggak ada yang memaafkan. Sekiranya kalau dia sadar dia banyak dosa, niscaya dia akan memaafkan. Tapi dia nggak sadar dosa atau mungkin nggak bersalah, nggak merasa dosa, begitu, makanya tidak memaafkan. Memilih apa? Dendam saja, membalas saja. Nah, jadi walhasil jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keindahan sama sekali tidak dikaitkan dengan lahiriah, dengan bentuk rupa, dengan fisik, tidak. Tapi Allah Jalla wa ala seringkali menggandengkan dengan sifat. Ya, maka indahkanlah ya kesabaran kita dengan sabar yang indah. Indahkanlah maaf kita dengan maaf yang indah. Ya, dengan maaf yang indah. Nah, jemaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya keinginan itu terletak pada fisik, sekiranya keinginan itu ada pada lahiriah, tubuh, ya kan, wajah, niscaya kita semakin hari semakin jelek, semakin hari semakin buruk, kan? Betul? Usia seseorang kan 20 tahun, ganteng, cakep, cantik. 30 tahun, 40 tahun, sampai nanti 80 tahun, gimana? Semakin jelek, buruk, kan? Ya kan? Ya, sekiranya keindahan itu terletak pada bentuk fisik, bentuk rupa, niscaya setiap hari semakin bertambah usia semakin jelek dan buruk. Tapi Allah Jalla wa ala ya mengabarkan kepada kita bahwa ternyata keindahan yang sesungguhnya, keindahan yang sebenarnya adalah bukan terletak pada fisik, bukan terletak pada bentuk rupa. Tapi apa? Terletak pada sifat. Sehingga semakin hari kita semakin memperbaiki sifat. Semakin bertambah usia, semakin menawan. Apanya? Sifatnya. Bukan fisiknya. Kalau fisiknya kan udah kulitnya sudah mengkerut. Rambutnya sudah putih. Kalau lahiriah kan. Jadi semakin tua semakin indah. Apanya? Sifatnya. Ya. Oleh karena itu maka ini harus kita pahami. Ya. Terutama dalam hubungan suami istri. Pak Sutri kan. Hubungan suami istri. Ya, kalau betul paham tentang masalah ini, insyaallah ya itu akan membuat rumah tangga awet. Gitu kan? Nah, hubungan suami istri antara suami dan istri awal mula kan mereka berdua memilih keindahan lahiriah kan? Kebanyakan kan memilih keindahan lahiriah. Istri saya cantik sekali. Itu matanya tuh, gitu kan. Membuat saya tergila-gila. Suami saya ganteng sekali. Itu apa? Hidungnya mancung banget gitu. Jangan banget mancung gitu. Kalau kebanyakan panjang. Jadi pertama kali melihat apa? Keindahan lahiriah. Keindahan fisik, keindahan tubuh, keindahan wajah. Tapi percayalah ya, seiring berjalannya waktu, usia terus bertambah berkurang, Pak. Usia itu semakin bertambah atau berkurang? Berkurang berarti ya. Semakin usia berkurang, saya yakin mereka berdua tidak lagi melihat keindahan lahiriah atau fisik. Ya kan? Enggak. Mereka berdua akan melihat keindahan bukan fisik. Apa itu? Sifat. Sifat. Ini harus kita pahami agar rumah tangga kita semakin langgeng. Sakinah mawaddah warahmah tadi. Jadi di antara tips, nah ini tips ya supaya rumah tangga kita barokah gitu kan, awet. Itu maka jangan lihat keindahan berupa lahiriah. Tapi melihat keindahan hati, itu sifat. Ya, suami mengatakan istri saya indah sekali, padahal 70 tahun. Apa yang membuatnya indah? Istri saya ini pemaaf. Istri saya ini penyabar. Istri saya ini jujur. Luar biasa kan? Atau
istri mengatakan kepada suaminya, suamiku, engkau indah sekali. Wahai istriku, apa yang buat saya indah? Kamu penyabar, kamu pemaaf. Ya. Jadi kalau kita perhatikan jemaah sekalian, kebanyakan perceraian di antara suami istri itu apakah dikarenakan karena fisik? Saya tanya, apakah kebanyakan itu karena fisik? Mungkin ada ya, kedua mungkin ya. Sang suami mengatakan, saya akan ceraikan istri saya. Kenapa? Nggak cantik lagi. Kalau dulu waktu 20 tahunan, waduh luar biasa. Sekarang nggak cantik lagi, saya akan ceraikan. Apakah ada? Ayam katanya. Jarang Pak ya. Itu nggak tahu diri, nggak ngaca gitu ya. Atau misalnya seorang istri mengatakan, saya akan gugat cerai suamiku. Kenapa? Nggak jantan lagi, nggak cakap lagi. Apakah ada? Mungkin ada. Jadi jarang perceraian terjadi dikarenakan masalah lahiriah, masalah fisik, masalah bentuk rupa, masalah wajah, jarang sekali. Kenapa demikian? Kenapa jarang? Kenapa? Karena jawabannya satu-satu. Apa satu-satu? Draw, apa draw? Adil. Ya, seimbang. Kalau suami umur 70 tahun, istri 70 tahun. Kalau suami ini berpikir, saya akan menceraikan istri saya karena tadi nggak cantik lagi. Ngacaunya sama kan? Sama. Itu fisik itu tubuhnya sudah menyusut, mulai menyusut. Kulitnya mulai keriput. Apa itu? Beruban, sudah beruban. Ya sudah beruban. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau kita mencoba mempertahankan keindahan lahiriah, mencoba mempertahankan keindahan bentuk rupa, fisik, tubuh dan wajah, kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Kenapa? Karena kita tidak mampu menahan usia. Kita tidak mampu menahan umur. Ya, jadi perceraian di antara rumah tangga itu bukan karena masalah lahiriah kebanyakan, tapi karena sifat. Suami mengatakan, saya akan ceraikan istri saya. Kenapa? Dia pembohong, ya kan? Dia pendusta, gitu kan? Dia khianat, gitu kan? Istri mengatakan, saya akan menggugat cerai suamiku. Kenapa? Dia munafik orangnya, gitu kan? Jadi yang disebut apa? Sifat, bukan fisik. Kenapa? Kalau masalah fisik itu harus tadi kan, draw, seimbang, adil ya. Ya, makanya orang yang udah tua, pinginnya muda-muda gitu kan. Ada istri yang pertama muda, tua kan sama seusia, 80 tahunan. Nyari yang muda. Yang ngacawenya tinggal kita introspeksi diri gitu. Karena kalau kita ya mencoba berusaha mencari keindahan fisik, keindahan tubuh, keindahan wajah, kita capek. Kita lelah. Maka jangan capek, jangan lelah. Kita mencari keindahan yang tidak akan luntur dengan masa. Kita mencari keindahan yang tidak akan pernah hilang dengan masa. Apa itu? Keindahan fisik. Bukan. Keindahan sifat. Nah, jadi kalau ini kita pahami dalam rumah tangga suami istri, insyaallah ya, insyaallah akan langgeng insyaallah. Ini untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah tadi. Jangan lihat keindahan lahiriah, jangan lihat keindahan fisik ya. Insyaallah kita akan bahas lanjutkan setelah salat Isya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala mengindahkan bentuk rupa kita, tapi ingat kita pun harus mengindahkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apabila hubungan suami istri, antara suami dan istri ya,
melihat bukan lagi lahiriah, bukan lagi fisik, bukan lagi bentuk rupa, bukan lagi wajah, ya, tapi dia pindah atau beralih kepada keindahan yang lain yang bukan fisik tapi sifat, maka insyaallah itu akan membuat rumah tangga semakin nyaman. Karena keindahan sebenarnya bukan terletak pada fisik tapi pada sifat. Ya, makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan-pilihan ketika memilih calon istri. Nabi sallam tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama apa? Limaliha, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena kedudukannya. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat, wali diniha, dan karena agamanya. Kata Nabi sallam, fadfar bidatid taribat yada. Nah, kalau begitu pilihlah wanita yang memiliki agama, yang paham agama, taribat yadaka, niscaya kamu akan beruntung. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ikhtiar, memberikan pilihan, ya, ketika seorang memilih calon istri. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan